Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, Media Belajar Bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita membahas manajemen keuangan MKU dengan topik Value at Risk dalam kurung VAR pada sesi 51. Bila menurut Anda sesi ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai dukungan dan pemotivasi untuk pengembangan channel ini. Terima kasih dan selamat mengikuti. Kita mulai dengan pemahaman value at risk. Value at risk dalam kurung VAR adalah suatu metode yang digunakan dalam keuangan untuk mengukur risiko potensial pada portofolio investasi atau aset keuangan. VAR mengukur sejauh mana nilai portofolio atau aset dapat berfluktuasi dalam jangka waktu tertentu dengan tingkat keyakinan tertentu. Ada dua metode utama untuk menghitung VAR, yaitu metode historical simulation dan metode parametrik. Metode historical simulation menggunakan data historis untuk menghitung VAR, sedangkan metode parametrik menggunakan asumsi distribusi probabilitas untuk menghitung VAR. Kita lanjut dengan metode historical simulation. Misalkan seorang investor memiliki portofolio yang terdiri dari saham PT ABC dan saham PT DF. Data return harian dari kedua saham tersebut selama 1 tahun terakhir adalah sebagai berikut, yang disajikan dalam tabel yang terdiri dari tanggal, saham PT ABC, saham PT DF. Selanjutnya, transaksinya adalah pada tanggal 3 Januari 2023, return harian saham PT ABC adalah 1%, saham PT DF 2%. 4 Januari 2023, saham PT ABC minus 1%, saham PT DF 0%. Demikian selanjutnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, saham PT ABC 2%, saham PT DF 1%. Urutkan data return harian dari kedua saham tersebut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Tentukan tingkat kepercayaan yang diinginkan. Misalnya, tingkat kepercayaan yang diinginkan adalah 95%. Hitung persentil ke-95 dari data return yang telah diurutkan. Nilai persentil ke-95 tersebut adalah nilai VAR untuk portofolio tersebut. Berdasarkan data di atas, nilai persentil ke-95 adalah P95 sama dengan 0,95 kali 100 sama dengan 95. Oleh karena itu, nilai VAR untuk portofolio tersebut adalah 1%. Artinya, dengan tingkat kepercayaan 95%, kerugian maksimum yang mungkin dialami investor pada portofolio tersebut adalah 1%. Kita lanjut dengan metode parametrik. Misalkan investor memiliki portofolio yang terdiri dari saham PT ABC dan saham PT DF. Distribusi return harian dari kedua saham tersebut diasumsikan mengikuti distribusi normal. Berikut adalah parameter distribusi normal dari kedua saham tersebut, yaitu yang terdiri dari saham mean standard deviation. Saham PT ABC minus 10%, standar deviasinya 2%. Saham PT DF minnya 8%, standar deviasinya 1%. Langkah-langkah perhitungan VAR dengan metode parametrik, yaitu 1. Hitung volatilitas portofolio. Dengan formula standar deviasi P sama dengan akar dalam kurung standar deviasi A kuadrat kali W kuadrat ditambah standar deviasi B kuadrat kali dalam kurung 1 minus W kuadrat. Dengan penjelasan, standar P adalah volatilitas portofolio, standar A adalah volatilitas saham PT ABC, standar B adalah volatilitas saham PT DF, W adalah proporsi saham PT ABC dalam portofolio, standar P sama dengan akar dalam kurung 2 kuadrat kali 0,5 kuadrat ditambah 1 kuadrat kali 0,5 kuadrat sama dengan
Akar 2 sama dengan 1,414. 2. Hitung VAR dengan menggunakan rumus berikut. VAR sama dengan minus mu P plus standar deviasi P kali alfa. Dengan penjelasan, VAR adalah nilai VAR, mu P adalah mean portfolio, standar deviasi P adalah volatilitas portofolio, alfa adalah tingkat kepercayaan. Dengan demikian, VAR sama dengan minus 10 plus 1,414 kali 0,95 sama dengan minus 1,35. Oleh karena itu, nilai VAR untuk portofolio tersebut adalah minus 1,35%. Artinya, dengan tingkat kepercayaan 95%, kerugian maksimum yang mungkin dialami investor pada portofolio tersebut adalah minus 1,35%. Simpulan, value at risk dalam kurung VAR adalah salah satu alat analisis statistik yang dapat digunakan untuk mengukur kerugian dalam investasi. VAR dapat menghitung besarnya kerugian terburuk yang dapat terjadi berdasarkan volatilitas dari aset, tingkat kepercayaan akan terjadinya risiko, dan jangka waktu penempatan aset. Ada dua metode utama untuk menghitung VAR, yaitu metode historical simulation dan metode parametrik. Metode historical simulation menggunakan data historis untuk menghitung VAR. Sedangkan metode parametrik menggunakan asumsi distribusi probabilitas untuk menghitung VAR. Demikian akhir dari sesi ini. Terima kasih dan sampai jumpa.